Allah Yahweh, Yesus Juru Selamat dan bumi. Harus kami mengakuinya. Itulah yang mengantarkan kami sampai di sini, sehingga masih duduk di kelas di hadapanmu. Sore ini kami hadir bersama-sama memanggil namamu, karena Engkau berjanji barang siapa yang memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru ke dalam nama Tuhan, kapanpun tidak akan dipermalukan. Kami akan mengingat janjimu ini. Dan Tuhan juga berbicara, sebagaimana aku kudus, hendaknya kamu juga menjadi kudus. Berilah kami menangkap pikiran yang Allah mau katakan selama kami 1 bulan nanti di sini. Dan perjalanan hidup kami masih jauh di bumi. Dan perjalanan hidup kami masih jauh sampai nanti ke surga berjumpa dengan Yesus yang hari ini kami percakapkan namanya. Berkatilah kami Tuhan kami Yesus, sebagaimana doa kami, yang diantar Tuhan lah yang datang, yang tidak diantar Tuhan. Tuhan kami Yesus, jagailah dia supaya dia tidak masuk ke grup kami. Tetapi grup yang di sini semua Allah yang menetapkannya. Dengan demikian kami hidup bersukacita, menyembah Dikau dan mengakui Yesuslah Tuhan kami, dan Roh Kuduslah guru kami. Bapa di surgalah yang sudah merencanakan semua pekerjaan ini sampai kepada generasi yang akan datang. Amin. Mari kita buka Petrus 1 Petrus pasal 1 ya. 1 Petrus ya. Pasal 1 ayat 1 sampai berapa? Satu paragraf dalam bacaan itu. Pasal 2 atau pasal 5? Pasal 3. Bagaimana lembaga Alkitab membuat pembagiannya? Ayat 1 sampai berapa? 2. Ya, oke. Kita ikuti dia. 1 sampai 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita baca berkali-kali ya. Ya. Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Judulnya salam. Salam dari siapa? Dari Petrus ya. Baru Rasul Yesus Kristus. Salam dari Petrus. Itu dulu ya. Siapa kerja apa jabatannya? Rasul Yesus Kristus ya. Enggak ada dia master teologi ya. Jadi siapa dia? Rasul. Rasul itu hubungannya dengan Allah. STH itu hubungannya dengan siapa? Dengan kampus ya boleh ya. Makanya Paulus nggak mau ataupun Petrus nggak mau hubungannya dengan kampusnya, tapi mau dia hubungannya dengan Allahnya. Itu nanti dari Petrus. Ya. Ada 2 nama Petrus. Biasanya namanya apa? Simon Petrus ya. Jadi dalam buku kita ini langsung saya bandingkan supaya nanti Anda belajar. Apa dibuatnya di situ ya. Ya, di sini ayat berapa kita? 1 Petrus pasal 1 ayat 1 ya. Kan itu halaman 1 bisa? Nah, kan lainnya ini sedikit berbeda dengan historical preaching. Selama ini kita historia narator namanya mereka. Cerita kita khotbah. Ini expository namanya, eksegese. Eks itu ambil dari ini taruh keluar. Makanya ilmu berkhotbah yang sudah Anda pelajari kasih sama aku, karena nanti ku pakai itu. Sekarang ini saya pakai eksegese-nya
satu ayat ya, baru satu perikop ya. Ya, itu yang sedang kupakai. Oke, mari kita lihat. Tujuan penulis 1 Petrus 2:12 untuk menasihatkan kamu, untuk meyakinkan kamu. Tujuannya ayat 1. Si pengirim siapa? Petrus ya. Jabatannya Rasul Yesus Kristus. Berikutnya si penerima. Baru kita baca ya. Orang-orang pendatang di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia dan Betania. Pendatang artinya merantau ke wilayah di atas. Coba lihat map Alkitabnya. Enggak, kita lihat sekarang. Nanti Anda lihat. Negara mana itu sekarang ini? Jadi kalau kita membahasnya, supaya ini namanya, seringkali orang katakan ilmiah maunya khotbahnya gitu ya. Yang ilmiah itu cuma satu di sini. Negara apakah sekarang ini? Itu ilmiah. Ya, kalau saya tidak pakai negara mana hari ini, itu bukan ilmiah. Ya, itu nggak perlu kita tahu. Yang kita perlu tahu dalam Alkitab, karena Alkitab ini tidak mau menjelaskan zaman sekarang kita. Makanya kalau mau ilmiah harus lihat hubungannya dengan hari ini. Udah bisa ya? Ya, jadi Ibu tadi sudah katakan itu Turkiya. Yang presidennya sekarang ini siapa? Endogen ya? Ya. Kenapa? Itulah namanya ilmiah. Bisa kita buktikan hari ini apa yang dikatakan 1 Petrus ayat 1 ini masih ada sampai hari ini. Fakta sejarahnya. Maka kitab ini bukan bukunya dongeng. Buku yang menjadi kenyataan sampai hari ini. Dulu namanya ini, sekarang namanya itu. Pemimpinnya hari ini Syanu. Penduduknya di mana? Itu di situ. Makanya lihat mapnya. Kalau dengan demikian Anda khotbah, berarti Anda sudah masukkan, inilah namanya khotbah yang ilmiah. Itu punya dasar ilmiah yang bisa dibuktikan secara sejarah dunia. Even though itu tidak selamanya benar. Ya, itu maksudku tadi ya. Ya, kalau lihat ya, gitulah caranya. Oke, mari kita lihat lagi sebentar ya. Si pengirimnya Petrus ya, jabatannya Rasul Yesus Kristus. Si penerima orang-orang pendatang, datang di negeri orang gitu ya. Ya, nanti bisa kita lihat secara hubungannya. Asia dan Betania, pendatang merantau ke wilayah di atas. Lihat mapnya. Negara manakah itu sekarang ini? Karena si pembuat buku ini mau supaya ada hubungannya dengan negara hari ini ya. Nanti kalau di negara mana ya, catatlah di sini. Sekarang namanya Turki, besok bisa namanya berubah kan? Karena kalau ilmiah itu kan nggak standar, ubah ya. Tapi Alkitab tidak ubah ya. Baik, kita kedua ayat 2. Dalam ayat 1 menyatakan tempat si penerima surat. Dalam ayat 2 menyatakan status ya. Orang yang menerima surat, yaitu orang-orang yang dipilih itu sesuai dengan rencana Allah. Saya belum eksegesi, nanti kita masuk bawah. Baru disambungnya lagi apa? Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Sambung lagi, menerima percikan darahnya. Ini sehubungan dengan pengampunan dosa. Roh Kudus membuat kita taat kepada Yesus Kristus. Roh Kudus membuat kita dapat menerima pengampunan dosa oleh darah Kristus Tuhan kita. Yohanes 16, 8-11 nanti kita bahas. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 2, dasar kita mengerti kasih karunia. Sampai 2 tadi ya. Nah, sampai di sini kita bahas dari buku ini. Apa yang mau dikatakan oleh buku ini. Sekarang balik kita ke Alkitab kita ini tadi. Oke, apa dikatakannya kita ulangi ya. Dari Petrus. Namanya di sini Petrus. Ya, artinya
batu karang ya. Dia tidak pakai namanya Simon ya. Ya, tapi nama Simon sebenarnya itulah nama kecilnya ya. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ganti namanya Simon dari Petrus yang artinya menjadi batu karang. Itu nanti belajar kita di sini. Kan gitu. Itu di sini. Nanti kita ini pelajari. Di sini artinya apa? Latar belakang Simon Petrus. Pengenalan Simon Petrus terhadap Tuhan Yesus adalah dasar untuk menafsirkan bukunya. Nanti kita belajar Simon Petrus. Panggilan Simon Petrus menjadi seorang penjala manusia nanti kita bahas. Arti namanya Simon sebenarnya pasir. Kepas berarti batu. Jadi dalam Alkitab ini ada beberapa orang diganti Yesus namanya. Sesuai dengan tujuan panggilannya. Ya. Inilah di kita dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Kita baca ya sekali lagi. Ya, ini nggak sama dengan cerita Tuhan Yesus ya. Nanti akan sama. Dari Petrus, dari batu karang yang teguh, gitu ya. Rasul Yesus Kristus. Siapa rasul belum kita bahas. Nanti kita bahas. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius. Pendatang maksudnya dia bukan penduduk kampung itu. Karena orang ini hampir rata-rata dari tanah Palestina, dari tanah Israel. Sekarang mereka ini merantau, meninggalkan tanah Israel, pergi ke daerah Turki. Nanti ada yang mengajar kita misioneri yang dari Turki. Pernah dia di Turki. Supaya nanti kita lebih tahu keadaan negara di mana surat ini ditulis. Itu ilmiah. Karena sekolah teologinya sekarang takut kali tidak ilmiah. Iya. Ya, baik kita lanjutkan. Sudah jelas ya. Jadi yang mendengar surat ini bukan tinggal di kampungnya, begitu ya. Tinggal dia di kampung orang lain, ya. Karena tanah Kanaan itu kan tanah perjanjian. Tanah yang mereka datangi ini bukan tanah perjanjian. Dia di negara orang kafir. Ya, pada waktu itu belum menjadi bagian ya. Jadi mereka ini berserak namanya ya. Nah, makanya ada kalimatnya Kapadokia sekarang ini Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih ya. Makanya tadi aku bilang pemilihannya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Ya. Jadi nama orang ini bukan gereja. Ya. Karena dia kemungkinannya bukan gereja yang mau ditekankan Petrus di dalam suratnya, bahwa orang-orang yang dipilih Allah ini tadi sudah meninggalkan tanah perjanjiannya, entah apa alasannya, pindah ke negara orang lain. Di sana disebutkannya dia orang-orang pilihan Allah. Makanya tadi aku ungkapkan, yang dipilih Allah saja mau yang datang. Jangan yang dipilih setan datang ke sini, gitu. Kan tegas ya. Ya. Jadi kekristenan itu bagi saya, kalau dia dipilih Allah, ya berhargalah dia di hadapan Allah. Kalau dia bukan dipilih Allah, ya nggak laku lah, kan gitu. Maka banyak tomat di Kaban Jahe nggak laku, ya karena nggak dipilih orang gitu. Jadi nggak ada harganya gitu. Berharga dipilih Allah. Saya ulangi, berharga dipilih Allah. Ya, saya ulangi, berharga. Kalau nggak dipilih Allah bagaimana Pak? Ya sampah lah, karena nggak masuk dalam perhitungan Allah, makanya tidak dipilihnya dia. Mari kita lanjutkan gitu. Nah, yaitu ya. Jadi yaitu itu artinya apa? Yaitu orang-orang yang tinggal di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitania ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Jadi ada rencananya maka dipilihnya. Amin. Aku teguh itu. Itulah sebabnya Allah memilih aku. Karena ada rencananya bagi aku. How is it? That's right or not? Ada semuanya masing-masing kami begitu. Hah?
Soalnya masing-masing kan begitu tahu. Oh iya. Tadi sudah dikasih tahunya sebab ada tertulis apa? Kuduslah aku. Oh, kamu duluan. Oh, bukan Allah ya. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Oh, amin. Amin, Pak. Oh. Kalau cakap corona, kuduslah kamu sebab aku bagi kindai. Hah? Siapa duluan kudus? Aku atau Allah? Allah. Oh, Allah kudus ya. Ya, jadi kalau dipilihnya kita, tujuannya supaya sama seperti Dia yang kudus. yang kudus gitu. Mau? Wah, enggak lah. Itu kan Anda sudah khotbah anak yang hilang, kan ada yang bungsu ya. Bapaknya kaya kan gitu itu. Ceritanya itu kalau saya bapaknya kaya di situ Lukas 15 itu. Tapi nggak mau dia kaya di rumah bapaknya, mau dia jalan supaya dia kaya sendiri, pergi dia akhirnya di kandang babi, itu maksudnya situ. Di rumah bapaknya kudus semua, sampai di kandang babi, sepatu pun sudah morak-marik, semua baju pun tidak ada lagi. Datanglah dia copang-camping. Kenapa dia harus dibajui? Karena bapaknya apa? Kudus, itu alasannya. Ya, itu alasannya. Makanya kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, itu alasannya. Jadi yang dipilih Allah ini rupanya satu tujuannya supaya dia kudus, bisa dipakai Allah kemana Allah mau. Saya ulangi, benarkah hati Anda berkata, hebat Allah ini, kok pilihnya aku seperti aku ini bodohnya gitu. Aku seringkali berdoa, Tuhan, hamba ini kan bodoh. Every day, setiap hari aku berdoa 5 kali kadang-kadang satu hari. Ini hamba ini bodoh. Kenapa Tuhan pilih? Karena itu berilah aku pengertian, supaya jangan pengertianku, tetapi pengertian mula ku sampaikan. Inilah tadi pengertian Allah, kan? Yang dipilih Allah itu pengertian dari Allah supaya dia kudus. Kepada mereka lah surat ini ditulis. Begitu ya. Sesuai dengan rencana Allah dipilihnya lah orang ini. Dan disebut lagi, dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi fungsi Roh Kudus dalam cerita ini membuat orang itu kudus. Nanti kita belajar Roh Kudus. Makanya kusuruh bawa buku yang kumpulan khotbah. Karena di dalamnya ada tentang Roh Kudus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kan sudah kalian bawa kan? Kalau nggak nanti pinjam, masih ada kurasa sedikit. Gitu sudah kita cetak 1000. Nanti ya apalah kita cetak lagi ya, karena di dalamnya beberapa. Baik, kita lanjutkan dengan rencana Allah ya. Jadi ada rencana Allah bagi saya dan ada rencana Allah bagi Anda. Maka Anda duduk di sini. Aminkah? Kalau belum amin, Tuhan aku tidak tahu. Apa rencanamu bagimu? Apa rencanamu bagi aku? Kebetulan aku perempuan, jadi apa aku bisa? Aku laki-laki, jadi apa aku bisa? Apapun aku tidak tahu, jadi apa aku rencanamu? Gitu. Makanya aku sering kali dulu ketawa kalian apa? Mungkin Pak Ginting ini nggak bisa bilang minyak katanya, minakna katanya terus-terusan. Makanya gaya bahasa Inggrisnya pun gaya bahasa Inggris orang karo dia. Iya, tapi begitulah maksud tadi ya. Makanya kalau aku katakan aku bodoh, itu genuine, I say like this. Itu memang benar-benar aku menyadari kebodohanku, kubandingkan dengan orang lain gitu ya. Ya, makanya setiap kali aku berdiri, ini yang dikatakan Tuhan, ini yang katakan. Ya, jadi aku confirm. Ya, confirm itu apa artinya, Mami? Ya, teguh. Ya, aku bukan pintar. Jadi jangan nanti katakan, oh Pak Ginting itu pintar. Bukan. Pengakuanku sendiri, setiap kali aku mulai ngajar, baca Alkitab, aku ini orang yang bodoh. Aku tidak tahu. Maka setiap kali aku masuk kampus, seperti ada ini kan, aku kan terus jadi mahasiswa. Minggu lalu aku jadi mahasiswa di Singapura. Ya. Yang lain semua baru 1 tahun sekolah teologi. Aku sudah 5 tahun sekolah teologi. Tiap tahun aku belajar masih masuk kampus ya.
asal ada kesempatan, kecuali waktu COVID itu tidak. Kenapa? Karena COVID nggak bisa keluar kan gitu. Begitu ada kesempatan keluar, langsung lagi. Karena aku merasa aku bodoh. Jadi apalagi yang aku mau tahu gitu ya. Kita ingat ini. Jadi kalau itu karena rencana pemilihan Allah, janganlah tidak selesai kubuat gitu ya. Maka sering aku berdoa, Tuhan, janganlah panggil aku sebelum selesai pekerjaanmu ini gitu. Makanya berebut kami. Berebut dengan setan kan, supaya pekerjaan ini bisa selesai. Kalau sudah selesai, amin. Itulah tujuan Allah memilih aku, sudah menyelesaikan sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan. Maka nanti 1 Petrus ini dia menceritakan kapan dia meninggal karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi bukan takut kita. Iya, bukan takut ya. Karena sudah selesai. Allah memilih. Jadi nanti kita berdoa sebentar, Tuhan, aku ini dipilih untuk apa? Terima kasih banyak. Mari kita bahas sekali lagi. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus ya, kepada, jelas ya, ke orang-orang pendatang, bersebar semua, bukan lagi di tanah Kanaan. Ini surat kepada orang yang sudah bersebar meninggalkan tanah Kanaan dan pergi ke daerah Turki hari ini. Itulah Galatia dan Kapadokia, nama yang dulu ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Wah, bangga orang itu ya, kau dipilih ya sesuai dengan rencana Allah Bapa gitu ya. Ya. Baik, dilanjutkan. Dan yang dikuduskan, ini yang kedua. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Ya, nanti kita bahas. Tapi ini aja dulu. Ini poin-poinnya dulu karena kita kan sedang isi-gisi. Ya, ini dipilih, dikuduskan. Ya, saya tulis di sini karena ini apa? Di sini tadi dipilih ya. Ya, dipilih. Jangan lupa. Dipilih. Ya. Ya, dipilih oleh Bapa ya. Jadi pemilihan ada di tangan Bapa ya. Dipilih. Baru apa lagi? Ya, dikuduskan. Dikuduskan oleh ya Roh Kudus. Ya. Apa lagi? Baca ke bawah. Iya, supaya taat ya. Jadi Roh Kudus bisa membuat kita taat. Kepada Yesus Kristus. Iya, taat kepada ya itu ya Yesus Kristus. begitu kah? Pas. Kepada Yesus Kristus. Oke. Jadi salah ya, ini salah. Berarti dia mulai dari sini Yesus. Ya, Kristus. Ada lagi kah? Ada lagi? Dan menerima. Ya, dan menerima percikan ini, percikan ya. Jadi inilah yang kita harus uraikan. Yang menerima percikan apa? Darahnya. Ini hebat ya. Iya. Inilah dia. Jadi kita akan uraikan dipilih itu apa artinya? Dikuduskan itu apa artinya? Supaya dia taat ke sana. Apa artinya? Percikan darahnya kita diampuni. Berarti walaupun Petrus orang Yahudi, pengampunan dosanya bukan di bait Allah, tapi oleh percikan darah Yesus Kristus. Kalau Yohanes, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Oke, sampai di situ kita sambung lebih jauh kali lagi. Oke, jadi kalau demikian pengertian kita baca sekali lagi. Karena ini guys ya, dari Simon Petrus salah ya, karena dia hanya mau menekankan satu namanya. Itu dari Petrus. Karena dia mau mengungkapkan keteguhan imannya itu kepada orang yang pendatang ini supaya mereka tidak mundur dari imannya. Ya, berikutnya. Rasul Yesus Kristus. Apa itu rasul? Nanti kita bahas sebentar. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bithania. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita.
Dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Di sini pekerjaan Roh Kudus untuk menguduskan orang-orang yang telah dipilih oleh Bapa itu. Jadi Roh Kudus fungsinya dalam bagian ini supaya orang-orang yang dipilih oleh Allah ini, oleh Bapa ini menjadi kudus. Kudus dalam hal apa? Supaya dia menjadi taat. Ya. Jadi di sini kudus artinya taat. Oke, sudah bisa ya? Oh, jadi kalau aku kudus, kan itu taat artinya. Baru dilanjutkan. Oh, ini bahasa Indonesia ini taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Di belakang dibuatnya metode pengampunan dosa. Kalau di sini percikan darahnya itu kan pengampunan dosa ya. Ya, kita nggak usah terlalu payah. Karena nanti ini bayangan Petrus. Sebelum nanti kita belajar latar belakang Simon Petrus ini, percikan darah itu kan pasti bayangannya kitab imamat ya. Ya, karena kita imamat semua percikan darah yang bisa menguduskan ya, baik di bait Allah gitu ya. Jadi Simon Petrus ini dalam pikirannya ini kitab imamat. Tetapi sekarang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh percikan darahnya semua menjadi kudus. Gitu ya. Kiranya ini biasa ya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita ulang ya. Kiranya kasih karunia. Apa itu kasih karunia di sini? Seberapa kasih karunia diuraikan di atas? Apa di sini kasih karunia? Dipilih. Ya, mantap. Itulah. Apakah artinya kasih karunia dalam bagian ini? Orang dipilih dia, gitu ya. Dikuduskan. Iya, dikuduskan pun oleh kasih karunia, bukan karena hasil perbuatanku, kan gitu ya? Iya. Apalagi kasih karunia? Iya, kita tak bisa taat juga. Itu kasih karunia Allah membuat kita bisa taat. Apalagi? Iya, kita mendapatkan percikan darah Kristus, kasih karunia dalam pengampunan dosa. Sambungnya apa? Semakin apa? Dan damai sejahtera makin melimpah. Iya. Oke, jangan kita cepat. Apalagi tadi? Oleh kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, damai sejahtera. Apa pikiran Petrus waktu dia mengungkapkan damai sejahtera? Apakah dia memakai kata shalom dari bahasa Ibrani? Ya kan, shalom ya. Apa tadi kita percikan darahnya sudah itu apa? Karunia ya. Ya, inilah karunia yang mereka terima ya. Ya. Karunia yang mereka terima, satu, dipilih, dikuduskan supaya taat, percikan darahnya. Inilah karunia yang mereka terima. Satu lagi perkataannya damai. Iya, damai sejahtera ya. Kalau dia berasal dari perjanjian lama, maka damai sejahtera itu namanya ya shalom gitu ya. Jadi mari kita coba menafsirkannya. Apakah damai sejahtera di sini bukan dari bahasa Ibrani, tetapi berasal daripada bahasa Yunani yang mengarah kepada perkataan Yesus waktu dikatakan apa? Damai sejahtera bagimu. Karena Petrus punya pengalaman pahit. Waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Tidak lagi damai sejahtera, malahan dia sudah takut dibunuh oleh orang lain. Ini kemampuan Anda menafsir. Ya. Kemampuan Anda menafsir. Nanti kalau mau ku kasih bukunya, sebentar ku kasih bukunya. Anda bisa baca word by word. Ada bukunya, nanti ku kasih Anda langsung dapat. Oh, ya, apakah isi ini pakai dia bahasa Ibrani yang mengatakan shalom, atau Simon Petrus memiliki pikiran waktu surat ini ditulis, waktu dia menerima perkataan Yesus, damai sejahtera bagimu. Atau waktu Yesus katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia
Ini Yohanes pasal 14 ayat 27 itu. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Mari kita baca. Nah, inilah sekolah teologianya yang ilmiah. Kalau mau pakai ilmiah. Jadi nanti kalau Anda shalom, kata siapa Anda ingat? Petrus kah? Atau Tuhan Yesus kah? Atau memang Petrus bukan bahasa Ibrani yang mau dipikirkannya, tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Coba tolong baca Yohanes 14 ayat 27, betul kah? Betul, Pak. Coba baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Oh, sih. Damai sejahteraku Oh, kuberikan kepadamu. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Menurut Anda, apakah ini dasarnya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Ini Hebrew kebanyakan. Ibrani. Oh, itu bahasa Karo Hebrew ya? Hebrew Ibrani, Pak. Oh, kalau Hebrew, tapi kami Karo juga Hebrew, Pak. Iya. Oh, sama. Sama-sama. Oh, berarti Karo pakai Hebrew dalam surat Ibrani. Kan dia Hebrew kan, bahasa Karo. Iya. Jadi kalau memang tadi dia mulai, kamu telah dipilih ya, dikuduskan supaya taat dan percikan oleh darahnya. Kalau kita pakai kata shalom di sini, itu hanya damai sejahtera biasa ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Yunani di sini, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu, itu lain artinya. Kurasa ini yang lebih tepat. Damai sejahtera Kristus diberikannya kepada kita. Tadi pemilihan, percikan darahnya supaya taat oleh kuasa Roh Kudus. Jadi penafsir menjelaskan kepada kita yang mana kita mau pilih. Ya, saya baca sekali lagi supaya kita mengerti damai sejahteraku, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi belum cukup yang ini, kan begitu ya? Makin melimpah. Ya. Nanti apa membuat makin melimpah kasih karunia Allah itu ayat yang di belakangnya. Makin melimpah kasih karunia itu. Ini saja sudah puas menerimanya. Tetapi dia sambung supaya makin melimpah. Jadi tujuan surat ini supaya mereka menerima kasih karunia ini semakin melimpah, baik di dalam pemilihannya, maupun di dalam ketaatannya, maupun di dalam kekudusannya, maupun di dalam percikan darahnya, pengampunan dosa yang sudah dibuat oleh Yesus. Nah, ini dia. Baru kita lanjut. Kalau begitu, shalom itu biasanya dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Apakah itu yang dipakai Petrus di sini, atau apa yang dikatakan Yesus kepadanya dituliskannya di sini? Ya, Yohanes 14 ayat 27. Ya, baca sekali lagi. Oke, ayat 27 tadi kan? Ini damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kenapa ditinggalkan? Karena mereka gelisah ya. Ya, jadi ada yang ditinggalkan. Jadi damai sejahtera itu seperti uang ya, ditinggal. Gitu. Nah, saya ulangi. Jadi damai sejahtera itu seperti diberi. Nah, makanya kadang-kadang kalau nggak ada damai lagi di bumi, itu ketakutan aku. Kok nggak ada lagi damai, Tuhan ini sudah perang gitu ya. Tadi malam kingkal doaku, Tuhan berikanlah mereka damai. Mana tahu nanti di sini sebentar lagi ada berperang. Siapa namanya, si Andrea ya, nanti nggak setuju dengan sama si Wilson, kan nggak sejahtera lagi dia. Iya, perang dia. Ini diberi ya, seperti matahari diterbitkan ya, diberi. Jadi jangan Anda lupa, damai sejahtera itu seperti uang, diberi. Maka dikatakannya tadi di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya. Saya ulangi, damai sejahtera itu diberi. Jadi kalau Anda tidak memiliki damai sejahtera, mintalah.
Itu sama nilainya dengan uang. Damai sejahtera. Ini bukan psikologis. Makanya ada juga nanti ilmu psikologis dalam Alkitab ya. Tapi kita tidak. Damai sejahtera itu berasal dari Allah. Berikutnya, damai sejahteraku. Jadi dia punya juga damai sejahtera. Kan kita juga bisa damai sejahtera ya, kalau enak makanannya, sedap, semua kan damai ya. Dan nggak ada PR gitu ya, enak gitu. Tidur juga enak, kan damai ya. Nggak ada yang ngorok-ngorok satu kira, nggak ada ngeces, HP semua sudah mati tidur, semua kan damai kan. Tapi ada juga damai Yesus punya. Hanya di dalam Dia kita bisa damai. Itu berbeda. Itu berbeda. Mari kita ulang ke sini. Apa katanya tadi? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini yang kedua. Jadi inilah yang dikatakan oleh Petrus tadi di sini. Kiranya damai sejahtera, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah kepadamu. Nah, yang kita tahu tadi cuma, kurasa semua kita di sini cuma tahu satu cuma, oleh percikan darahnya. Hore katanya. Dosaku sudah diampuni. Nah, di baliknya itu baru berbicara soal damai sejahtera. Ya, itulah dia. Makanya aku bilang tadi, damai sejahtera yang ini, shalomkah ini dari bahasa Ibrani kah atau dari Tuhan Yesus Kristus? Maka di sini dikatakannya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi dunia ini pun adanya damai sejahteranya kan. Damai sejahtera yang mana? Seperti tadi. Nggak ada yang rubat. Uang cukup. Sehat-sehat. Mama di rumah masaknya pintar. Semuanya makan kenyang. Cerita sudah kenyang, bersandar dia. Baru lagi minum kopi luwak kan gitu ya. Enak cerita. Itu kan damai sejahtera dari dunia. Ya. Makanya dikatakannya berbeda, kan gitu ya. Mari kita ulangi. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Baru disambungnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini rupanya sangkut pautnya membuat kita nggak sejahtera itu apa? Ada gentar kita ya. Apalagi ada lagi? Iya, gelisah kita karena ada percekcokan dalam diri kita sendiri. Jadi saya ulangi, kan ini sih guys ya. Apakah Petrus memakai Yohanes 14 ayat 27 ini menjelaskan kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah bagi kamu? Kita sebagai pengkhotbah, kita akan mengatakan, aku lebih setuju damai kasih karunia dan damai sejahtera yang dikatakan oleh Petrus ini, aku lebih setuju apa yang diterimanya daripada Tuhan Yesus, daripada kata Ibrani yang menyatakan shalom. Ya, itu isi-isinya. Jadi aplikasinya kan gitu ya, kan begitu khotbah ya Pak. Sesudah selesai diterangkan, apa aplikasinya kan gitu ya. Makanya aplikasinya apa? Ya, damai sejahtera yang aku terima bukan karena aman semua gitu ya, tapi damai sejahtera Kristus yang melimpah di dalam hatiku. Bagaimana saudara-saudara? Kan gitu ya. Si Ditra kan gitu khotbah kemarin, mantap kurasa. Dibuatnya aplikasinya untuk dia, baru ditantangnya jemaat. Ya, mengenai kasih ya, bukan mengenai damai sejahtera. Jadi aku berkata, aku lebih setuju buah pikiran Petrus di sini. Kasih karunia. Bisa kita uraikan bagaimana kasih karunia sama Simon Petrus. Nanti kita baca yang kedua ini. Baru damai sejahtera. Di mana Simon Petrus nggak damai sejahtera lagi? Iyalah 3 kali dilanggarnya ya. Kedua di mana lagi dia tidak sejahtera? Iblis kau katanya Tuhan Yesus sama dia. Kan nggak sejahtera kita. Atau ada sejahtera di sini? Hei Sianu, iblis kamu sejahtera nggak? Kan terus terang Tuhan Yesus katakan kan, hei kau iblis katanya. Pergilah katanya. Iya, itulah maksudnya tadi. Makanya sekarang dia mengungkapkan itu kepada jemaat karena sudah punya pengalaman gelisah dan gentar. Ya,
Makanya aku tidak kenal dia katanya, karena gentar dia sudah. Iya, kita ini juga kalau hidup dalam ketakutan, nggak ada lagi kita ada damai Tapi kalau damai sejahtera yang diberikan Yesus, sampai di kayu salib pun dia masih bisa mendoakan musuhnya. Sama dengan Stefanus. Karena itu damai sejahtera dalam hatinya. Ampunilah orang ini, karena dia tidak takut dan dia tidak gelisah. Inilah yang diberikan oleh Yesus. Ya, jadi jangan nanti shalom nggak ngerti kita. Itu kita sudah sekolah teologi, sudah diajarkan enggak? Nah, makanya shalom di sini kalau melihat backgroundnya Simon Petrus, saya lebih setuju dari Yohanes 14 ayat 27. Shalom di sini bukan akarnya bahasa Ibrani, tapi akarnya dari Tuhan Yesus. Walaupun ada di dalamnya bahasa Ibrani, karena masa itu adalah masa orang Yunani, di mana Yesus memberikan damai kepada mereka. Ya itulah. Jadi bisanya kita ada dalam kesulitan, tapi ada satu yang diberikan Yesus sama kita, damai sejahteraku. Jadi kalau kita gelisah, Tuhan berikanlah damai sejahtera-Mu kepada aku. Tak tahan lagi nih, semua situasi tak menguntungkan gitu ya. Kan kita tahu situasi kadang-kadang gawat ya. Iya, ya. Tetapi damai sejahtera-Mu masih bisa membuat aku teduh dan memilikinya. Semakin melimpah, itu kata Petrus tadi ya. Karena situasi ini nanti kan kita belacak ke belakang. Terima kasih banyak. Itulah khotbah yang pertama. 45 menit kan satu kelas ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau tahu kami sedikit, bahwa Petrus itu batu karang yang teguh. Tuhan yang mengganti namanya. Karena itu kami membaca suratnya, kami mensyukurinya. Kami diberitahu Allah telah memilih kami sesuai dengan rencananya supaya kami dikuduskan oleh percikan darah Kristus, dan Roh Kudus membuat kami bisa taat. Dan lebih daripada itu, sesudah kami menerima pengampunan dosa, ada damai sejahtera dalam hidup kami, dan ada damai sejahtera Kristus yang diberikannya di dalam hati kami, sehingga kami tidak gelisah dan gentar. Itulah berkat menjadi orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memuji nama-Mu. Berkatilah kelas kami selanjutnya, sehingga kami diteguhkan dan diteguhkan semakin kami mengerti. Dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat yang telah memilih kami berdoa. Amin.